Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Juara Adi Saputra Sirait, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Video ini berisi koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Mengingat setiap anak unik, mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan hal lainnya. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Selain itu, harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mau belajar, serta melakukan manajemen kelas yang efektif, dan jangan lupa, yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal, dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, gaya belajar, budaya, bahkan kecerdasan majemuk murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan merefleksikan praktik pengajaran, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya. Dan yang kelima, membaca rapor murid. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat menggunakan salah satu dari diferensiasi tersebut, atau bahkan mengkombinasikan ketiga diferensiasi tersebut. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, tetapi bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian,
seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi ibu dan bapak sekalian. Saya mengucapkan terima kasih.